Mandala. Mana? Izin. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, buana absen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3 November. Abian Prayoga. Banten. Alfian Rafa. Anna. Anissa Salsabila. Aprilia. Febria Aulia. Febria Aura. Firly Aulia. Habib Ahmad. Isna Nikmatul Azhara. Kevin Pratama. Najib Irzam. Mahfudatul Inayah. Fakih Maulana. Dendi Saputra. Hafiz Afandi. Kalimuddin Gafa. Betul ya. Adli Rehandika. Ika Fatul Koir. Mandala. Tadi nggak masuk ya? Sakit. Nur Fadli. Zabit Nur. Nasrullah Fadiluddin. Nur Laila hadir. Rananda Coki. Kasel Yosio. Raffi Ilham. Ramadhani Valentino. Rama Rizky. Tania Rosida. Umi Fauzia. Tidak masuk. Oke. Anda ada. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, flashback pelajaran yang kemarin. Hari Sabtu kemarin kita membahas tentang ekosistem. Komponen ekosistem kemarin ada berapa? 6, 5, 7. Ada 2. Apa saja? Abiotik dan abiotik. Abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, Angin. suhu. Kalau yang biotik ada berapa? Ada 3, salah satunya 3 itu ada manusia, hewan, itu komponen dalam ekosistem. Kalau interaksi dalam ekosistem ada predator, predasi, ya kan, hewan predasi kemarin, atau hewan yang menjadi mangsa dan pemangsa. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari, pemangsa dan pemangsa. Contohnya apa? Nyambe, ya bener nyambe. Nyambe sebagai apa? Pemangsa atau bimangsa? Pemangsa. Yang bimangsa apa?
Ulo. Mana Bu? Biasanya anak ayam. Y. Anak ayam itu nyambe. Barangan. Barangan ya. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu adalah salah satu interaksi yang namanya kompetisi berarti kan bisik-bisikan. Contohnya tumbuhan atau tanaman rumput itu tumbuh hidup subur bersama padi. Nah, pasti dia akan berkompetisi dalam mendapatkan unsur hara kan, mendapatkan makanan. Nah, itu kompetisi namanya. Jadi antara rumput dan padi itu oyo-oyoan. Itu unsur haranya. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis ada simbiosis ada 3. Simbiosis apa saja? Mutualisme, parasitisme, komensalisme. Mutualisme adalah simbiosis. Nah, contohnya ya, bukan dengan bunga. Komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak rugi. Apa contohnya? Pohon mangga atau pohon pinang dengan anggrek. Benar ya? Ya. Kemudian ada simbiosis parasitisme yang satu untung, yang satu dirugikan. Contohnya? Ya, pohon pinang dengan benalu itu adalah contoh interaksi dalam ekosistem. Kemudian kemarin juga dibahas tentang cara menjaga keseimbangan ekosistem. Apa? Ramah Rizky. Reboisasi. Terus menjaga keseimbangan ekosistem. Melakukan reboisasi artinya setelah hutan itu ditebang harus ditanami kembali. Kalau coba ditebang tok gak ditanami. Itu namanya merusak lingkungan. Jadi harus ditebang ya harus ditanami lagi. Itu reboisasi. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan itu salah satu juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Tidak memakai pestisida secara berlebihan itu juga menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Kalau memakai namanya pestisida berlebihan juga tidak baik juga untuk makhluk hidup yang ada di sawah. Nah, untuk pertemuan kemarin kita sudah membuat mind mapping atau peta konsep dalam ekosistem. Untuk pertemuan hari ini kita langsung praktek di luar lingkungan atau di outdoor. Nanti akan Buana bagi menjadi 5 kelompok seperti kemarin. Ada kelompoknya Koir, kelompoknya Fatih, kelompoknya Coki, kelompoknya Laila, dan kelompoknya Inayah. Nah, itu nanti tugasnya kalian adalah masing-masing kelompok itu berbeda. Buana mencari tempat setiap kelompok itu berbeda. Untuk kelompok yang nomor 1 atau kelompok 1 itu kelompoknya sini, kelompoknya Koir atau Dandi maju sini. Ini lokasi observasinya di sungai depan madrasah. Nih kelompok 1. Kok nyemplung Bu ya enggak? Ya kalau mau nyemplung ya silakan loh enggak juga. Tapi janganlah diamati secara keseluruhan dari luar aja. Yang kelompok 2 itu ada kelompoknya Fatih. Buana minta nanti kalian mengamati sawah. Yang kelompok 3 ini kelompoknya Coki. Buana nanti minta mengamati kebun yang ada di belakang madrasah. Yang kelompok terakhir, kelompok 4 dan kelompok 5 ini masing-masing mengamati taman di depan madrasah. Yang kelompok 4 ini sebelah barat, yang kelompok 5-nya sebelah timur. Silakan kelompok 4 Umi Naya. Yang kelompok 5A Laila. Di situ ada berapa pertanyaan di LKPD?
saja, komponen biotiknya apa saja, abiotiknya apa saja, silakan ditulis. Kemudian yang terakhir nanti kalian beri refleksi. Di kolom terakhir atau kolom bawah itu ada refleksi. Kamu kasih refleksi setelah melakukan pembelajaran di luar kelas hari ini di lokasi sawah. Kami dapat mempelajari tentang, untuk kalian kasih refleksi ya. Oke? Paham ya? Sekarang silahkan menuju ke tempat lokasi masing-masing. Ya, lokasimu di mana? Kelompok 1. Ayo kelompok 1, lokasi observasinya di mana? Nah, silahkan di sungai diamati. Kira-kira ada pertanyaan nomor 1 itu apa, dibaca? Hah? Makhluk hidup apa? Hidup yang ada di sungai apa? Iya, biasanya apa kalau sungainya ini Ikan makhluk? kecil. Ikan kecil, tulis. Bukan rumput laut, lumut ya. Lumut air itu, lumut air. Tempat air. Ada sampah. Apa? Ini temu di belas itu. Lagi. Kan ada kolomnya itu. Ikan kecil. Ikan kecil, udang. Ada sampah. Biasanya enek wadere kak? Ada. Ditulis itu. Ditulis lah, itu makhluk hidup juga itu. Pernah nemuin cacing? Pernah. Ular. Ular? Tulis ular, ular sungai berarti. Sejawane ular banyu. Bes. Apa saja? Apa saja tadi? Ikan kecil. Kemudian analisis singkatnya gimana? Analisis singkatnya. Ekosistem air mengandung produsen, dagang, dan konsumen ikan dan udang. Oh ya benar, berarti tulis nih. Tulis. Di ekosistem air itu sebagai produsennya adalah lumut air. Produsen, ganggang, dan lumut air. Apalagi kolom terakhir itu apa? Upaya apa? Nah, upaya untuk menjaga sampah ke sungai. Benar tidak. Menanam vegetasi di pinggir sungai. Menanam vegetasi. Di pinggir sungai. Vegetasi. Sudah ya? Ya. Paham ya? Nanti diisi sampai pertanyaan ke-5. Ya. Setelah itu pertanyaan ini yang terakhir bukan? Ya, ini refleksi. Setelah kamu mengamati pengamatan sungai ini, kamu hasil refleksinya gimana? Wes paham ya? Nanti kalau sudah selesai kembali ke kelas. Saya tinggal dulu. Kalau video sana aku bareng. Panggil kelompoknya. Jalan dong. Ya anter. Kelompok sawah dulu. Ini sawah semua. Padi atau jagung? Sawahnya Iso. panas.
Gula iki kelas nomor kasar ini itu juga Gawane buku. Ini kelompok berapa? Wah. Kelompok 2, lokasi pengamatannya di mana? Di sawah. Kira-kira di sawah sampean bisa menemukan komponen biotik apa saja? Jagung, tanaman jagung. Tanaman jagung. Mangga, nanti mangga. Oh, ini mangga. Oke, terus. Rumput. Oke, rumput. Pohon jati. Ini pohon jati, ini kecil ini. Ya, pohon jati. Terus yang ini pohon apa ini? Ketapeng. Ini pohon yang belakang itu apa? Pisang. Berarti itu termasuk komponen? Biotik. Nah, apa lagi selain tumbuhan-tumbuhan itu tadi? Kupu-kupu. Mana kupu-kupu? Itu dia siji, Bu. Oh, satu nggak kelihatan. Cacing, coba lah Bu, coba. Oh, ini ada ini juga kupu-kupu. Tuh. Nih. Jangan sampai ke situ-situ. Mana? Rama-rama. Oh, dek kono mah gak enak kupu-kupu rek. Apa itu, Bu? Heeh. Burung. Ada ayam di sini. Mana ayam? Itu rumahnya di sana. Oh, itu rumah orang. Rumah ayam di situ. Oh, kandang ayam. Ayo cari. Semangat. Ntar sudah kosong ini. Kita mencari Ini kono lah. Itu logika, Bos. Ini malah komisi, Bos. Aduh. Hah? Semut. Coba bawa sini semut teh. Logika. Garam teh. Gak ada, gak bawa air garam kita. Tapi betul pakai air garam. Ini tanahnya kering ya? Basah. Oh, basah, kudu basah. Ini. Apa ini? Makhluk hidupnya. Iki cilik-cilik apa sebetulnya? Sebentar, saya tak fokus nih. Oh iya ini. bagus banget. Nih, Itu namanya semut gatal ya. semut gatal. Merah semua. Tulis ini, tulis. Jangan lupa ditulis dari KTP-nya. Tulis. Tuh, ketemu tuh. Cacingnya nggak ketemu, yang ketemunya semut. Tapi yang pasti di tanah sawah itu sudah pasti ada cacing. Buang. Simpan. Semut. Semut kupu-kupu. Tangkep. Nah, ini belalang. Nah, itu ditulis Habib. Ini ada temenmu ketemu belalang. Udah dilepas. Nanti KPD-nya ditulis ya sampai pertanyaan nomor 5, kemudian nanti direfleksi. Ada pertanyaan akhir itu refleksi. Refleksi itu setelah kamu mempelajari langsung ekosistem secara langsung seperti ini, manfaatnya apa? Ada enggak? Mana? Cilik. Ambil. Kecil gak apa-apa, yang penting kan cacing. Tuyul Bu nemune. Kepiting? Ya. Tulis. Ceblok. Duh. Ceblok Bu kan. Di sini ada sungai enggak? Sebagai sumber air dari mana? Sana. Jauh sekali. Jauh sini. Gak ropo. Urip tapi. Ya, di sini aja. Wes buang. Dah Fatin. LK-nya dikerjakan, LK-nya Sudah. sampai selesai. Kalau sudah selesai nanti kembali ke kelas ya. Sekian, terima kasih. Mana kepompong?
Tuh, tunjukin kamera. Kelompok berapa ini? Mana kupu-kupu? Ini kelompok berapa dulu? 5. 3 apa 5? 3. Kelompok 3 mengamati apa? Lokasinya di mana? Lokasinya kebun. Komponen biotik yang kamu temukan di sini apa saja? Komponen biotik, komponen yang hidup apa saja? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhannya apa? Sebut no. Yang di sekelilingmu ini tumbuhan apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Ini kok daun lalat? Kemangi. Kok kemangi toh? Luntas. Ini pohon apa? Kandu. Ini pohon apa? Mangga. Ini pohon apa? Apa ya ini? Ini? Ini apa? Rumput gajah. Ditulis mana LK-nya? Ditulis komponen biotiknya itu tumbuhan apa saja tadi. Kemudian coba cari hewan. Kamu bisa menemukan apa? Ini tulis di situ semua. Kupu-kupu lo, naik lo. Gue ini. Itu kupu-kupunya. Ini hewan juga ini. Wah. Mancing, Pak. Kucing. Ini ada ini. Apa itu namanya? Apa ini namanya? Kumbang, Bu. Kumbang. Bangla ini hewan air. Walah. Kura-kura. Air masih bintik-bintik. Jadi Bintik-bintik itu. sebelumnya lele. Mana semutnya tadi? Itu. Ada banyak. Monggo. Mana? Inilah bro. Kelihatan bro. Agak deketin lah. Wow, langka banget. Kalau sudah, silakan dikerjakan soalnya, ditulis sampai selesai, sampai refleksi. Kalau sudah, kita kembali ke kelas ya. Lalu presentasi dibacakan hasil observasimu di kebun belakang sekolah ini tadi dapat apa saja. Paham? Ya bu. Saya kesana dulu ya. Jangan akan mancing. Dia sinetron itu sini. Ya, Dewi. Kepugi. Rayap ini. Nah, itu ketemu raya. Ambil. Rayap. Ambil. Jangan diambil, udah biarin aja. Ulah. Yuh, berjalan. Membantu proses pembusukan sampah. Cacingnya tidak ada. Lo wakai lo. Lagi. Cicik bukan kok. Misal. Kan ketemu cacing. Udah. Cacing itu tugasnya apa sih? Untuk Dalam ekosistem. mensuburkan tanaman. Bukan tanaman yang disuburkan. Tanah. Tanahnya yang digemburkan atau disuburkan. Jadi jangan dibuang ya. Duh, mau mungkin. Tuh, dia mancing. Manfaatkan gimana? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 lokasinya di mana? Di taman sekolah bagian barat ya. Ya. Ini silahkan dikerjakan LK-nya. Pertanyaan yang nomor 1 apa itu? Makhluk hidup tunggu. Makhluk hidup ya. Berarti komponen biotik yang ada di sini apa saja? Ditulis. Apa kira-kira? Semut sama apa? Kupu-kupu. Burung, iya itu burungnya terbang ada. Terus ini maksudnya coba ada enggak yang bisa menemukan semut? Ini bu. Mana? Tak nampak bu. Mana? Kilo bu. Oh iya kecil itu. Nah itu termasuk apa? Komponen biotik atau abiotik? Biotik karena dia juga makhluk hidup. Ditulis di kolom nomor 1. Ya lagi semut. Semut, cacing, apa lagi? Ini ada lalat itu. Oh ini bu. Apa ini? Ini apa? Apa wayang, Pak? Walang. Wayang.
belalang ada. Apa namanya di sini? Udah ya, bisa ya. Nanti dijawab semua ini soalnya 1 sampai 5. Nah, yang ini nanti refleksinya setelah kalian mengamati lokasi di sini yang kamu pelajari itu saya paham tentang interaksi Bu antara ini misalnya. Silakan ditulis ya. Bu Ana tinggal dulu, Bu Ana mau ke kelompok yang lain ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 Kelompok 5 mengamati di lokasi mana? di Taman Madrasah sebelah timur. Oh ya, sudah. Mengamati apa saja? Komponennya apa saja? Komponen Makhluk hidup, komponen abiotik, abiotiknya apa? air, cahaya, Ya, ditulis. Sudah ditulis belum? sudah. Tumbuhan. Nah, tumbuhan, tanaman ini. Tanaman apa ini? Tahu enggak? Kuring. Nah, ini. Kemudian hewan, kamu bisa menemukan nggak? Coba cari kemungkinan hewan belalang ada enggak di sini? Kemak golek ono. Cari. Jangan disobek. Ada enggak belalang? Ada. Nah, ini ada kupu-kupu. Mana tuh kupu-kupu? Itu ada kupu-kupu. Ini coba ditulis kupu-kupu. Itu berarti kan ada burung di sini. Apalagi? Cacing. Cacing. Udah pasti ya di dalam tanah ya. Nah, itu nanti LK-nya dikerjakan sampai terakhir, sampai hasil refleksi ini ditulis sampai selesai. Kalau sudah selesai langsung kembali ke kelas ya. Iya. Ya, terima kasih. Sudah selesai. Sudah. Kelompok 4 sudah. Aman. Oke, karena semuanya sudah selesai, silakan presentasi kan di depan kelas sesuai dengan yang kalian observasi tadi, menunjukkan apa saja. Gantian, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi di sungai. Ya, hasil observasi di sungai. Ada apa saja di sungai? Ikan, Itu dibaca di soalnya. Nomor 1 soalnya apa? makhluk hidup, Ya, makhluk hidup yang ada di sungai. Makhluk hidup itu berarti biotik atau abiotik? Biotik. Apa saja berarti yang di sungai? ikan Kira-kira. kecil, udang, gagak air, tikus, sungai, Ikan kecil, udang, gagak air, gandang air, timun, siput, sungai. Oke. analisis singkat. Analisisnya Ekosistem air mengandung produsen, gagak dan diperhatikan. konsumen ikan, udang. Nah, ekosistem di sungai itu produsennya siapa? Produsennya adalah gandang air, sedangkan konsumennya siapa? Ikan kecil, udang, mata, dan yang lain-lain. Lanjut. Upaya menjaga keseimbangan, tidak membuang sampah ke sungai, menanam vegetasi tepi sungai. Tidak membuang sampah di sungai untuk menjaga keseimbangan sungai. Yang soal berikutnya, tim keras suaranya.
abiotik. Air yang cukup dasar berupa pasir. Analisis singkat, kondisi abiotik mengandung kehidupan biotik air. Analisis singkat, jadi rantai makanan alami supaya menjaga keseimbangan, menjaga populasi ikan agar seimbang. Lanjut. Upaya menjaga keseimbangan, lakukan kegiatan bersih sungai rutin. Terus. Nomor 5 kesimpulan. Hasil pengamatan, sungai merupakan ekosistem air dengan keragaman tinggi namun rentan tercemar. Analisis singkat, ekosistem harus dijaga agar tetap sehat. Upaya menjaga keseimbangan, edukasi warga sekitar untuk tidak buang sampah sembarangan. Menyadari bahwa sungai adalah sumber kehidupan yang harus dijaga potensialnya agar hewan air tetap hidup tapi yang lainnya bisa memanfaatkan manusia. Iya, kebersihan sungai harus tetap dijaga supaya makhluk hidup yang ada di sungai bisa tetap hidup karena sungai menjadi sumber perairan ya. Dari sini ada yang ditanyakan kelompok lain, ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau tidak ada enggak yang jawab? Berarti teman-temanmu sudah jelas semua. Kalau gitu silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis singkat. Ada hubungan predasi dan simbiosis manusia dan alam. Supaya menjaga keseimbangan, menanam padi atau jagung secara giliran agar tengahnya dapat subur. Memperkuat kondisi kebersihan lingkungan, pengamatan ada sisa petugas plastik di tepi sawah, analisis singkat. Limbah pertanian dapat mencemari tanah, upaya menjaga keseimbangan, mengumpulkan limbah pertanian dengan benar. Kesimpulan sama adalah ekosistem keluarga yang sangat bergantung pada manusia. Analisis singkat diperlukan pertanian berkelanjutan agar ekosistem tetap lestari. Upaya menjaga keseimbangan, menggunakan pupuk organik dan jaga arsa bersih. Kemudian refleksimu apa? Kurang keras. Saya belajar bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi atau jagung, tetapi juga tempat hidup berbagai makhluk yang saling bergantung. Iya, yang lainnya diperhatikan. Jadi sawah itu bukan cuma untuk menanam padi dan jagung saja, tetapi juga untuk semua makhluk hidup yang mendukung ekosistem itu tinggal di persawahan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ditanyakan atau tidak? Kelompok lain mungkin ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan diakhiri. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan yang berada di kebun. Langsung saja yang pertama yaitu komponen yang diamati, yaitu seperti makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Hasil pengamatan dari kami yaitu daun tuntas, pohon mangga, pohon randu, rumput gajah, cacing, kumbang, dan rayap. Analisis singkat ekosistem kebun produktif dan seimbang. Upaya menjaga keseimbangan yaitu tidak menggunakan pestisida berlebihan. Iya, tidak menggunakan, sama seperti sawah tadi, tidak menggunakan pestisida berlebihan. Selanjutnya,
Yang kedua, komponen abiogel. Hasil pengamatan tanah subur, penyinaran cukup, kelembagaan tinggi. Analisis singkat. Kondisi sesuai untuk pertanian organik. Upaya menjaga keseimbangan, menjaga sistem drainase dan pengaliran. Tiga, infeksi antar pabrik lebih membantu penyerbukan cacing menguburkan tanah. Kondisi kebersihan lingkungan cukup bersih atau bisa terus busuk di komposan, pengolahan limbah organik kering, lanjutan pengomposan dan buangan plastik. Udah, refleksi. Refleksinya apa? Dari hasil pengamatanmu itu refleksinya apa? Dibaca. Jadi bahwa pentingnya menjaga keseimbangan alam melalui cara pertanian sama lingkungan dan baik merusak tanah. Sudah? Ada yang ditanyakan kelompok lain? Ada enggak? Kalau tidak ada silakan ditutup kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan dibuka dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Observasi. observasi Observasinya di mana tadi? Di Taman Madrasah sebelah barat. Iya, menemukan apa saja? Satu, makhluk hidup atau tumbuhan hewan. Hasil pengamatan untuk cacing, burung, belalang, palem, Kamboja, Cina. Analisis keanekaragaman cukup tinggi di area kecil. Upaya menjaga keseimbangan, melestarikan tanaman dan tumbuhan. Komponen yang diamati yaitu komponen abiogel. Hasil pengamatan tanah lembab, cahaya matahari dan segar. Kondisi lingkungan pertumbuhan tanaman hias. Upaya menjaga keseimbangan, menyiram dan merawat tanaman hidup. Yang keempat, komponen yang diamati yaitu kondisi kebersihan lingkungan. Hasil pengamatannya umumnya bersih, ada sedikit daun galing. Analisis singkatnya dijaga oleh petugas kebersihan sekolah. Upaya menjaga keseimbangannya yaitu melakukan piket kebersihan taman. Yang kelima, komponen yang diamati lingkungan. Hasil pengamatan taman sekolah merupakan ekosistem baru yang indah dan bermanfaat untuk belajar. Analisis singkatnya dapat menjadi sarana edukasi lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan, jadikan taman sebagai laboratorium mini ekosistem. Refleksi siswa. Ya, hasil refleksinya setelah pengamatan di taman itu gimana? Kami merasa senang bisa melihat langsung interaksi makhluk hidup di taman dan ingin menjaga taman tetap bersih. Iya, interaksi antara apa tadi di taman? Hewannya apa? Interaksi antara apa dengan apa? Semut dan belalang. Oke, jadi kalian ingin tetap menjaga ekosistem yang ada di taman itu ya? Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil observasi kami. Lokasi observasi berada di Taman Madrasah bagian timur. Komponennya observasi nomor 1 ialah teknologi berupa tumbuhan dan hewan. Hasil pengamatan meliputi kupu-kupu, semut, dan burung kecil. Analisis singkat, keanekaragaman cukup tinggi di area kecil. Upaya menjaga keseimbangan kelestarian tanaman yang hidup. Komponen yang diamati komponen abiotik. Hasil pengamatan tanah lembab, cair, matahari siang, udara segar. Analisis singkat, kondisi mendukung pertumbuhan tanaman hias. Upaya menjaga keseimbangan menanam dan merawat tanaman hidup. Yang kedua, komponen yang diamati interaksi antar makhluk hidup. Hasil pengamatan kupu-kupu membantu penyerbukan udara sambil mencari sisa makanan. Analisis singkat hubungan mutualisme dan kompetisi. Upaya menjaga keseimbangan menanam bunga tambahan untuk menarik penyerbukan. Komponen yang diamati menambah kondisi kebersihan lingkungan. Hasil pengamatan umumnya bersih adanya sedikit danau kering. Analisis singkat menjaga alat tugas kebersihan sekolah. Upaya menjaga keseimbangan melakukan piket kebersihan kamar. Jam. Yang lain diam. Hasil refleksinya gimana? Siswa kami merasa senang bisa melihat langsung interaksi makhluk taman dan ini menjaga taman tetap hijau. Sudah? Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Tidak. Kalau tidak ada, silakan kembali. Terima kasih. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 5. Sudah. Silakan diperhatikan dulu. Kalian semua tadi kan sudah mengamati dari lokasi observasi masing-masing ya. Setelah kalian mengamati lingkungan sekitar tadi, apa sih yang bisa kalian ambil dari pengamatan tadi? Jaga kebersihan. Perasaanmu gimana setelah kamu mengamati secara langsung ekosistem sawah, ekosistem sungai, ekosistem taman? Kira-kira gimana? Kurang ya, nanti kapan-kapan lagi kalau gitu. Karena kenapa kurang? Mungkin kayak karena jam pelajarannya gak cukup. Kamu bisa mengamati lain waktu atau di rumah nanti diamati lagi. Kemudian nilai karakter apa yang bisa kamu dapat setelah belajar secara langsung? Kamu setelah melihat sungai yang banyak sampah tadi kelompok 1, harusnya bagaimana? Mencegah. Kan tadi sungainya banyak sampah toh? Ya. Terus berarti upayanya Diambil. diambil, dibersihkan. Sebelum mengambil atau membersihkan pasti harus ada upaya dulu yang tidak apa?
tidak membuang sampah di Sungai. Nah, itu berarti nilai karakter itu kamu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Benar apa enggak? Nah, oke, untuk pertemuan hari ini Buana rasa cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Untuk hari berikutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kerja keras kalian hari ini. Untuk LKPD-nya atau lembar kerja observasinya silakan dikumpulkan.